Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mattabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beserta keluarga dan sahabat serta orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hilman Fauzi Nugroho, SEMESY, selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Gunadarma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan kultum yang bertema ikhlas dan sabar dalam agama Islam. Sebelum itu, mohon izin perkenalan, saya Yola Rayonanti dari kelas EC101, program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Dan teman-teman sekalian, ikhlas dan sabar merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki manfaat untuk kehidupan kita, dan ketika kita memiliki akhlak tersebut, insya Allah kita akan selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah sabar. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Arab artinya adalah murni, jernih, atau tanpa campuran apapun. Ikhlas dapat dimaknai dengan kejujuran seorang hamba dalam meyakini dan perbuatannya yang hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun imbalannya itu. Ada banyak sekali dalil yang bercerita mengenai ikhlas di dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat Al-Ghafir ayat 65. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyul la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dialah yang kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka berdoalah kepadanya dan mengikhlaskan semua ketaatan kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat di dalam jalan yang tidak diridhoi Allah, seperti riya, dengki, sombong, karena itu semua merupakan sifat daripada syaitan. Orang yang ikhlas itu ibaratkan orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil atau batu-batu kecil. Ketika sudah dibersihkan dan dimasak, maka beras itu akan terasa nikmat dibandingkan beras yang tidak dibersihkan terlebih dahulu, karena bakal ada rasa dari batu dan kerikil-kerikil itu. Sama dengan halnya dengan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas akan mendapatkan hidup yang nikmat, akan mendapatkan hidup yang lebih baik, karena tidak mudah lelah, terus segala pengorbanan tidak terasa berat dan apapun itu. Tapi sebaliknya, jika kita tidak memiliki sifat ikhlas, maka hidup kita tidak akan nikmat. Kenapa? Karena semua pengorbanan rasanya berat sekali. Kita tidak ikhlas untuk mengorbankan apapun itu. Kita tidak ikhlas dalam menjalankan segala sesuatunya gitu. Maka jadi perlunya menanamkan akhlak ikhlas dalam diri kita sebagai umat muslim pastinya. Hadirin teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas poin kedua, yaitu sabar. Sabar dalam bahasa Arab artinya menahan diri dari keluh kesah. Sabar dapat dimaknai dengan akhlak mulia seseorang yang senantiasa menahan diri dari emosi, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari apapun itu, sehingga dia tidak mudah gampang marah, tidak menyerah ketika dihadapi ujian, dan hingga tidak mengeluh ketika dikasih kesulitan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dalil juga, sama seperti ikhlas, banyak dalil di dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat Al-Hud ayat 11. Pada dalam surat ini Allah mengatakan bahwa terdapat pahala yang besar untuk orang-orang yang sabar. Kita baca sama-sama untuk Al-Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir.
yang artinya kecuali orang-orang yang bersabar dan mengejar kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Maka dari itu, seseorang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti kata Rasulullah SAW bahwa dia bersabda, sabar itu adalah cahaya. Sabar adalah cahaya. Artinya bahwa kesabaran itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dikasih untuk kita. Sabar itu adalah sebuah penenang yang membimbing seseorang yang dapat mengenal Tuhan dan Rasulnya serta mengetahui amal-amalannya dan menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, seseorang harus tetap tegak bertahan untuk mempertahankan sifat sabar dalam diri kita, dalam diri sendiri, khususnya juga untuk seorang muslim ya. Untuk mengukur sejauh mana kesabaran kita, Allah itu biasanya itu mengasih coba-cobaan, mengasih kesulitan kepada hambanya, mengasih cobaan kepada hambanya, mengasih masalah, itu untuk mengukur seberapa jauh kesabaran kita, seberapa sabar kita menghadapi ujian itu. Maka dari itu kita harus terus menegakkan sifat sabar dalam diri kita, karena selalu insya Allah mendapatkan pahala yang besar dan selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai umat muslim hanya itu yang dicari, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman muslimin dan muslimat, tadi sudah 2 poin yang saya sampaikan mengenai ikhlas dan sabar. Untuk perlunya selalu menanamkan ikhlas dan sabar dalam diri kita. Semoga yang tadi saya sampaikan berguna untuk kita semua, bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi seorang muslim. Dan semoga kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki sifat ikhlas dan sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah. Saya pamit. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.